Om Swastiastu. Halo, selamat siang Gena Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika akan menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Kuta Selatan Badung. Yuana satu ini kerap meraih juara satu dalam lomba nyurat aksara Bali di daun lontar. Selain nyurat aksara Bali di daun lontar, ia juga menekuni seni bergener wayang dan berkecimpung dalam dunia olahraga yakni olahraga petangke. Nah, pastinya penasaran kan siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia, Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas salah satu siswa berprestasi dari SMP Negeri 1 Kuta Selatan Badung. Iputu Aditya Permana. Demikian nama lengkap Yuana yang kerap disapa Aditya dengan segudang prestasi di bidang non-akademik. Salah satunya berprestasi dalam bidang nyurat aksara Bali di daun lontar dan ngewacen lontar. Siswa yang duduk di bangku kelas 9 SMP Negeri 1 Kuta Selatan ini baru saja meraih juara 1 lomba ngewacen lontar dalam Festival Tunas Bahasa Ibu se-Provinsi Bali. Selain itu pada bulan Februari lalu, ia juga berhasil meraih juara 2 lomba nyurat lontar tingkat Provinsi Bali dalam perayaan Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023. Dalam menekuni bidang nyurat lontar, Aditya Permana dibina oleh Ibu Niwayan Saryani. Aditya merasa bangga karena berkesempatan dibina oleh guru multitalenta dan senantiasa membimbing anak didiknya sampai meraih berbagai prestasi baik di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Yuana asal Jimbaran ini menceritakan pertama kali mengikuti lomba nyurat aksara Bali di kertas ketika ia masih duduk di bangku kelas 4 SD. Selanjutnya ia pernah meraih juara 1 menyalin aksara Latin ke aksara Bali dalam lomba Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung dan berhasil menjadi duta Badung ke ajang Pesta Kesenian Bali. Namun sangat disayangkan karena terhalang pandemi COVID-19 pada waktu itu dirinya harus berbesar hati tidak dapat melaju ke provinsi akibat adanya berbagai pembatasan. Menginjak bangku sekolah menengah pertama, Aditya terus mengasah diri sampai akhirnya diberikan kepercayaan menjadi salah satu wakil Bali dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di Jakarta. Dalam mengikuti setiap perlombaan nyurat maupun ngewacen lontar, banyak pengalaman serta pembelajaran berharga yang Aditya dapatkan. Pengalaman tersebut dijadikan bekal untuk terus mengasah kemampuan yang ia miliki. Kenalkan, nama saya Iputu Aditya Permana, biasa dipanggil Adit. Saya masih duduk di bangku SMP kelas 9. Pertama itu prestasi saya dari awal kelas 4 SD, itu dibina oleh guru bahasa Bali saya. Prestasinya terkait nulis aksara Bali di kertas waktu itu. Stungkare Pulih Jayanti 2 dan lanjut lomba itu juga sama, lomba nulis aksara Bali kelas 6 SD. Itu saya dibina oleh guru Kuta Selatan, tepatnya di SD 3 di Jimbaran, oleh guru yang bernama Pak Ketut Tempo. Itu saya mendapatkan juara 1 Stungkare di Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung. Namun tidak dapat melanjutkan ke PKB karena COVID-19. Selanjutnya saya dibina di SMP oleh Bu Dr. Niwayan Saryani membaca aksara Bali di lontar. Stungkare Pulih Jayanti 1
dan diberikan apresiasi oleh pemerintah, dikirim ke nasional, tepatnya di Jakarta, untuk mengikuti festival Tunas Bahasa Ibu. Untuk nyurat aksara di daun lontar, kata Aditya baru ditekuni pada bulan Januari tahun 2023 dengan mengikuti ekstrakurikuler nyurat aksara yang ada di sekolahnya. Dianggap mampu dan memiliki bakat, Aditya ditunjuk mengikuti perlombaan oleh guru pembinanya. Pada saat itu, Aditya ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba nyurat lontar dalam perayaan Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 di tingkat Kabupaten Badung. Tak disangka ia berhasil meraih juara 1 dan menjadi wakil Badung ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, Aditya berhasil meraih juara 2. Berbagai kesulitan tentunya dialami Aditya saat awal-awal belajar nyurat aksara di daun lontar. Terlebih saat nyurat menggunakan pengerupak atau alat untuk menulis di daun lontar, dikatakan sedikit susah. Namun dengan tekad serta tekun dalam mengasah diri, Aditya mampu nyurat aksara Bali dengan bentuk aksara mejit payuk atau berbentuk bulat. Terlebih lagi, guru pembinanya selalu menekankan agar memperhatikan bentuk aksara yang dibuat. Selain itu, Aditya dituntut untuk menguasai pasang pageh atau pasang aksara Bali, serta ugar-ugar nyurat aksara Bali. Tujuannya untuk menghindari kesalahan dalam nyurat aksara Bali. Nyurat itu dimulai dari tahun 2023, tepatnya bulan Januari. Itu saya masih ikut ekstra, belum dibina untuk lomba. Itu saya iseng-iseng aja ikut biar bisa dulu gitu. Habis itu ditunjuk untuk lomba, baru saya dibina dan Astungkara Pulih Jayanti di Bulan Bahasa di Badung dan melanjutkan ke provinsi. Di provinsi dapat juara 2. Awalnya senang karena saya kalau belum puas gitu. Jadinya harus terus belajar sampai bisa biar puas, suka lihat bentuk aksaranya. Kesulitannya itu yang pertama, saya waktu bentuk aksara supaya bisa bulat ya, harusnya bulat, itu yang susah karena kita menulis menggunakan pengerupak, yaitu tiuk kecil itu menggunakan 10 jari. Cara mengatasinya itu adalah latihan setiap hari terus menerus dan dilatih tentunya oleh Ibu Niwayan Saryani. Nah, yang ditekankan itu yang pertama adalah bentuk aksaranya, supaya bentuk itu mejit payuk namanya, yaitu bundar. Nah, yang kedua ada pasang aksara. Contohnya membuat banjar harus membuat banjar tidak boleh menggunakan na lalu gantungan ja, harusnya menggunakannya lalu gantungan ja. Tekniknya itu harus menekankan di 10 jari dan memegang lontar dengan kuat. Menguasai keterampilan nguacian dan nyurat aksara Bali tentu memiliki porsi yang berbeda. Aditya mengatakan dirinya lebih suka nyurat dibanding wacian atau membaca aksara Bali. Meski sama-sama membutuhkan konsentrasi tinggi, dalam nguacian aksara Bali seseorang harus memahami dan mengetahui karakter huruf terlebih dahulu. Setelah memahami bentuk hurufnya, baru bisa dilanjutkan untuk membaca. Sedangkan untuk nyurat, ia hanya tinggal menyalin saja mengingat ia sudah hafal bentuk aksaranya. Kalau dari saya enakan nyurat karena kalau nguacian itu membutuhkan konsentrasi juga, mengerti huruf-hurufnya dulu dan baru kita baca itu. Kalau nyurat kita tinggal nyalin aja karena kita udah hafal aksaranya. Kesulitannya itu adalah yang pertama itu mengerti bentuk hurufnya dulu, baru kita salin ke bahasa Latin, baru kita ucapkan. Itu yang sulit. Pramangkin arekale antuk para ratu satus diri. Wawu boleh para ratu. Di mata guru pembinanya, Putu Aditya Permana merupakan salah satu siswa yang aktif dan rajin dalam mengikuti setiap pembelajaran maupun pembinaan yang diberikan. Wayan Saryani selaku guru bahasa Bali sekaligus pembina lontar di SMP Negeri 1 Kuta Selatan mengaku sangat bangga atas keberhasilan yang diraih Aditya sampai ke tingkat nasional khususnya dalam bidang wacian maupun nyurat aksara Bali. Terlebih di SMP Negeri 1 Kuta Selatan sudah lama menerapkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa.
Selaku pembina, pihaknya berharap Aditya Permana terus mengembangkan bakat yang dimiliki, meningkatkan prestasi dan mengimbaskan prestasi yang didapat kepada teman-temannya selain untuk melestarikan keberadaan aksara Bali. Om Swastiastu, jadi saya sebagai pembina Aditya Permana, jadi saya tentunya sangat bangga sekali keberhasilannya dia sampai ke tingkat nasional. Jadi dia berhasil dalam menulis lontar dan juga dalam kegiatan aksara Bali. Jadi memang saya bangga sekali. Nah, di sini kami di sekolah kami sudah lama juga menerapkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi apa kebutuhan siswa dalam belajar itu yang kami lakukan. Nah, kalau sekarang dari kurikulum Merdeka Belajar ini itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami meladeni siswa dengan segala kebutuhannya. Kalau dia suka belajar dengan video, kami lakukan seperti itu. Tapi dia kalau Aditya Permana lebih sering dia suka belajar dari saya melatih. Jadi harapan saya ke depannya untuk Aditya agar dia mengembangkan prestasinya, kemudian mengimbaskan kepada teman-temannya, kemudian dia bisa mengembangkan prestasinya untuk kemajuan ke depan dan melestarikan kebudayaan Bali. Nah, gimana Yona Bali? Keterampilan nyurat aksara Bali yang dimiliki Aditya tentu membanggakan sekali ya. Sebagai generasi muda Bali, sudah sepatutnya turut andil dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi Yona di rumah untuk terus mengembangkan bakat yang dimiliki. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut kegiatan Aditya yang juga menekuni bidang seni dan budaya lainnya dan tentunya juga olahraga. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yuana Max. Yuana Bali Aditya Permana merupakan Yuana multitalenta. Selain waga dalam menyurat aksara Bali, ia juga tengah mempelajari seni karawitan seperti gener wayang. Di bidang olahraga, Aditya sedang menekuni bidang olahraga petangke. Tidak itu saja pemirsa, untuk gener wayang sendiri, Aditya baru belajar dari beberapa bulan terakhir bersama saudaranya. Meski terbilang baru, namun Aditya sudah mampu menguasai beberapa gending. Seperti apa ya kegiatan berkesenian juga olahraga petangke yang ia geluti? Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan, ini dia tayangannya. Yuana Bali Iputu Aditya Permana merupakan anak pertama pasangan Imade Mundike dengan Nimade Kurniasi. Selain menekuni bidang aksara Bali, Yuana kelahiran Denpasar 16 Mei 2008 ini juga menekuni bidang seni kerawitan seperti megender wayang. Dalam megender wayang, Aditya Permana mengaku menekuninya dari beberapa bulan terakhir. Ketertarikan Aditya dalam megender muncul karena melihat saudaranya bermain gender. Gending pertama yang dipelajari adalah tulang lindung. Tentunya berbagai kesulitan dialami Aditya dalam menggender wayang, seperti menyeimbangkan gerakan kedua tangan yang memegang panggul agar menimbulkan suara yang disebut makilitan. Yang saya tekuni itu ada seni, yaitu masih di seni, yaitu megender. Dan di olahraga masih petangkui. Gender sendiri karena saya termotivasi dari adik sepupu saya dan adik saya juga ikut megender awalnya. Jadi saya ingin ikut itu dari baru-baru ini, baru minggu lalu. Megender baru minggu lalu, saya baru lagu satu yaitu tulang lindung. Ya, kesulitannya itu adalah menyeimbangkan panggul gender yang dua karena gender ini istimewa adalah memukul gender itu menggunakan dua tangan dan harus menyeimbangkan dua panggul tersebut agar suaranya seimbang. Saya ingin mempelajari terus-menerus sampai bisa dipakai ngayah dan bisa untuk mencari pekerjaan, lomba, dan lain-lain. Karena di rumah adik-adik saya megender kan, jadinya saya ikut megender aja biar samaan kayak mereka.
Jadi ya bisa dipadukan karena saya gender sangsih, adik saya polos, bisa dipadukan berdua. Kalau sangsih itu saya misalnya sangsih, adik saya polos supaya suaranya itu seperti mekilit ya, sempurna suaranya. Kalau sangsih satu sama sangsih sama suaranya, nggak mekilit, beda suaranya. Selain gender wayang, Aditya juga terjun dalam bidang olahraga petangke, di mana olahraga petangke merupakan salah satu cabang olahraga yang semakin populer keberadaannya. Petangke adalah permainan olahraga yang tujuannya melempar bola besi agar sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut cokonet. Kaki pelempar saat melempar bola besi juga harus berada dalam lingkaran kecil yang telah ditentukan. Olahraga satu ini membutuhkan konsentrasi tinggi agar mampu melempar bola besi dengan tepat. Aditya sendiri menekuni olahraga petangke sejak naik ke kelas 9 ketika ada event Porjar. Dengan menekuni olahraga tersebut, Aditya ingin petangke lebih dikenal di kalangan masyarakat, mengingat semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua dapat memainkan olahraga tersebut. Di petangkui saya menekuni sejak kelas 8 naik kelas 9 itu karena ada Porjar ya, waktu itu Porjar petangkui, jadi saya ikut untuk ekstra dulu, baru nanti diseleksi untuk ikut Porjar. Keseruannya itu melempar bola besi menggunakan satu tangan, namun tangannya itu dibalik, bukan seperti melempar bola biasa seperti ini, namun tangan dibalik seperti ini. Awalnya sulit, namun seiring berjalannya waktu latihan terasa mudah. Istimewanya itu ngelempar bola itu harus dekat dengan bola kayu yang di depan untuk mencari poin sebanyak-banyaknya. Targetnya itu ya biar masuk aja ke atlet porprov gitu. Harus latihan tentunya ya setiap hari, harus insting juga harus kuat untuk menembak bola di depan, untuk mendekatkan bola ke depan, seberapa lemparan yang harus kita lakukan. Swastiastu, nama saya Nimade Kuniasih, saya orang tua dari Iputu Aditya Permana. Saya bangga anak saya bersekolah di sini, SMP 1 Kuta Selatan, dan meraih prestasi yang menurut saya luar biasa. Dari jenjang SD sampai sekarang, dia meraih prestasi. Untung dibina oleh Ibu Saryani, sehingga anak saya bisa meraih prestasi seperti ini. Saya harapkan anak saya ke depannya bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi untuk jenjang berikutnya. Ya, mendapatkan sekolah yang dia inginkan sehingga bisa melanjutkan prestasi yang saat ini. Dari berbagai prestasi yang diraih para siswa di bidang yurat lontar maupun wajan lontar, tentu tidak terlepas dari pembinaan serta bimbingan yang diberikan oleh para guru di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Dukungan pihak sekolah baik pembinaan maupun dukungan moral material sangat menentukan keberhasilan siswanya. Untuk itu, Kepala SMP Negeri 1 Kuta Selatan merasa bangga atas prestasi yang diraih anak didiknya. Gede Antika mengatakan sekolah merupakan tempat mengembangkan potensi karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi tersebutlah yang harus diasah dan dikembangkan untuk mencetak generasi unggul dan berprestasi. Kita di sekolah khususnya SMP Negeri 1 Kuta Selatan dalam memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang berprestasi, itu kita berawal dari dukungan kita dalam program pengembangan ekstrakurikuler. Nah, sehingga berlanjut dengan kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang datang kepada kami. Nah, dari sana kita mengerahkan seluruh kekuatan dalam arti pembina pengembangan diri untuk bisa mencari atlet. Pembinaannya berlanjut secara intens yang pada akhirnya
tujuan kami itu adalah mencari prestasi. Nah, begitu anak-anak mendapat prestasi, jadi sekolah akan memberikan sebuah apresiasi dan memberitahukan kepada anak-anak seluruh siswa SMP Negeri 1 Kuta Selatan bahwa kita sekolah memiliki prestasi, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Menyurat lontar ini merupakan kegiatan lokal yang dibina oleh para pembina kami, khususnya pengembangan diri nyurat lontar atau dari guru bahasa Bali. Jadi mereka memang siswa yang mempunyai bakat yang luar biasa, kemudian pembina yang luar biasa juga. Nah, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan prestasi yang amat luar biasa, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di nasional pun mereka sudah bisa menunjukkan bakatnya dengan baik. Harapan kami kepada anak-anak yang berprestasi agar apa yang diraih hari ini itu bisa dilanjutkan di sekolah yang dituju. Bahkan kami berharap juga sekolah yang dituju itu bisa mengakomodir kembali bahwa anak-anak yang berprestasi kita di SMP Negeri 1 Kuta Selatan supaya dibina kembali untuk bisa dikompetensikan sehingga selalu bisa mewakili sekolahnya dengan prestasi-prestasi yang berkembang. Selain meraih juara 1 dalam lomba nyurat lontar dalam perayaan Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023, Yohana yang tinggal di bilangan Jalan Uluwatu, Jimbaran ini juga pernah meraih juara 1 nyurat lontar tingkat SMP se-Bali dalam acara Gebiar Budaya Hindu Instinki ke-6. Juara 2 nyurat lontar tingkat Provinsi Bali dalam perayaan Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023. Juara 1 nguacet lontar dalam Festival Tunas Bahasa Ibu se-Provinsi Bali dan masih banyak prestasi lainnya. Semoga dengan prestasi yang diraih, Aditya Permana mampu merengkuh prestasi-prestasi lain di kemudian hari. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menjanjikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan aktivitas Yau dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.